Baik Bapak Ibu, karena sudah diribain Pak Pras ya, eh, sudah waktu yang kita mulai Bapak Ibu, mohon izin ini sudah direcord. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Strintia dan Bapak Ibu dosen beserta tenaga kependidikan Politeknik Statistik STIS, mohon izin sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, Jumat 19 September 2025, kita akan melaksanakan kegiatan Monthly Research Discussion edisi September 2025. Telah hadir di antara kita ada tiga narasumber luar biasa pada sesi kali ini, yaitu ada Pak Aska, Pak Agung, dan Bu Fitri. Ini jadinya gimana nih, Pak Agung atau Bu Fitri duluan? Atau mungkin Pak Aska berubah pikiran. Ini ikut aja nih, Bapak Ibu. Monggo Pak Agung. Saya ngikut moderator. Waduh, gimana nih? Pak Agung duluan gimana, Pak? Pak Agung. Aman, Pak. Siap. Oh ya, baik Bapak Ibu, ini ada tiga narasumber. Yang pertama ada Pak Agung yang akan memaparkan eh, materi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Bu Fitri Catur Lestari dan dilanjutkan dengan Aska. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Pak Agung untuk memaparkan eh, materi dengan judul Stress Levels of Polytechnic Statistika STIS Students and Their Determinants. Wah, ini sepertinya menarik sekali dan sangat dekat dengan kita ya materinya. Kepada Pak Agung, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Salma. Izin Bapak Ibu sekalian. Salwa, Pak Salwa. Oh ya Mbak Salwa. Siapa yang bisa? W-nya kebalik kalau di saya nih. Iya. Itu ciri-ciri orang stres memang. Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin sebagian sedang mengalami stres dengan levelnya masing-masing. Yang saya hormati pimpinan Politeknik Statistika STIS, ada Prof. Setia, kemudian siapa lagi? Dan pimpinan lain yang segera join, kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan dosen dan ada tenaga kependidikan juga di sini, dan juga rekan-rekan pemateri ada Bu Fitri dan Pak Aska. Ya. Nah, izin saya menyampaikan satu penelitian ya yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya, kebetulan ini mahasiswa Diploma 3, yang berangkat dari pengalaman yang dia alami selama kuliah di STIS ya, yang tugas mungkin tidak pernah berhenti dan mata kuliah yang relatif ketat gitu ya, jumlah SKS dari setiap semesternya. Saya izin udah bisa share screen ya. Nah, penelitian ini sebenarnya pernah dilakukan, penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh bimbingan Pak Waris kalau nggak salah ya, dan bimbingan Pak Budiandra kalau nggak salah. Pak Budiandra bukan. Ciri-ciri orang stres. W kebalik, A dibaca E. Walaupun di penelitian Pak Waris bersama bimbingannya, di sana lebih fokus pada coping stresnya. Kemudian kalau Pak Budiandra ini sepertinya fokus pada mahasiswa tingkat 1 ya, yang sumber stresnya mungkin bisa berbeda dengan mahasiswa di tingkat berikutnya ya. Dan penelitiannya juga kalau Pak Waris belum lama juga di tahun 2023 dan Pak Budiandra 2019 ya. Nah, sebenarnya penelitian ini saya sampaikan akan lebih pas sebenarnya setelah Bu Fitri itu sebenarnya. Karena Bu Fitri juga menyampaikan materi yang dekat dengan kita ya, yang itu mungkin saya nggak tahu apakah itu penelitian di generate ulang atau saya pernah mendengar sebelumnya yang itu sudah pernah dilakukan di beberapa waktu sebelumnya, yang
Mungkin generasinya berbeda dengan yang mahasiswa saat ini ya, tapi nanti saya sebenarnya ngomong ini enaknya setelah Bu Fitri nih gitu ya. Jadi judul asli dari penelitian ini adalah variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat stres pada generasi Zoomer ya. Jadi fokus pada Gen Z yang saat ini sebagian dari mereka mengenyam di bangku kuliah, yang salah satu di antara mereka, di antara kelompok mereka adalah mereka yang kuliah di Politeknik Statistika STIS, yang tentu latar belakang perilaku mereka agak berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, saya akan ambil yang fokus langsung ke STIS ya, yang melatar belakangi penelitian ini. Kalau penelitian aslinya cukup banyak yang diungkap di sana, karena membahas terlebih dahulu tentang Gen Z secara umum, tetapi saya akan fokus ke permasalahan yang ada di STIS, di mana berdasarkan data yang dikumpulkan melalui dua sumber utama ya, yang pertama dari PAK, kemudian yang kedua dari UPK, bahwa sejak 2019-2020 sampai dengan TS 2023 sampai 2024 ya, itu terdapat 41 mahasiswa yang mengalami drop out. Kemudian selain itu di tahun akademik 2 tahun yang lalu ya, ada 95 mahasiswa yang harus mengikuti kegiatan tutorial, yang artinya yang bersangkutan memperoleh nilai D ya, kalau nggak salah D atau D+, yang itu bisa disebabkan oleh banyak faktor ya. Salah satunya barangkali dalam hal mengelola stres selama yang bersangkutan kuliah. Di sisi lain ada 49 mahasiswa yang harus mengulang di tahun akademik 2020 sampai dengan 2023-2024, yang itu juga bisa disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah dalam hal mengelola stres. Nah, yang permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini juga, yaitu ada 41 mahasiswa diploma 3 yang memiliki poin pelanggaran yang sudah, mungkin kalau boleh dikasih warna, itu warna orange yang sebentar lagi merah ya, dan 16 mahasiswa diploma 4 yang memiliki poin pelanggaran cukup besar ya. Ya, apalagi kalau ini kita bandingkan dengan jumlah mahasiswa secara umum ya. Kalau 41 mahasiswa diploma 3 dibandingkan keseluruhan mahasiswa diploma 3, kalau diproporsikan tentu ini jauh lebih besar ketimbang mahasiswa diploma 4 ya. Ini mengindikasikan bahwa barangkali di diploma 3 ini banyak tekanan-tekanan ya, yang membuat mahasiswa itu menghadapi stres yang tidak ringan ya, tidak ringan. Pengelola UPK ya, bahwa selama setahun terakhir sejak penelitian ini dilakukan, ada 39 mahasiswa yang mengikuti kegiatan konseling gitu ya, yang mengikuti kegiatan konseling, dan permasalahan yang paling sering dialami oleh mahasiswa adalah kaitannya dengan hubungan sosial dengan teman, kemudian hubungan dengan orang tua, permasalahan ekonomi, dan juga dari sisi internal mahasiswa seperti kesulitan dalam membagi waktu belajar dan kegiatan organisasi. Nah, hal-hal yang kami sampaikan ini menurut literatur yang kami baca ini bisa memicu stres, atau bahkan bisa dipicu karena adanya stres ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, penelitian sejenis sebenarnya pernah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya ya, ada Pak Waris dan Pak Budiandra yang fokus pada mahasiswa Politeknik Statistika STIS, dan temuannya sebenarnya masih konsisten bahwa sebagian besar memang mahasiswa mengalami stres di level sedang ya, atau moderat stres. Namun demikian ada 14,7% yang ditemukan oleh Pak Waris yang mahasiswa mengalami stres tinggi ya. Artinya
kita tidak boleh melupakan ada mahasiswa yang ternyata mengalami stres pada level tinggi. Nah, di samping itu dari UKM Forecast juga sepertinya pernah melakukan pendataan ya, yang mungkin dalam tanda kutip seperti penelitian kecil gitu ya, yang itu memotret tingkat stres di antara mahasiswa ya, yang diketahui 45% di antaranya mengalami stres sedang dan bahkan lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan Pak Waris. Ini ada 35% mahasiswa yang mengalami stres berat. Nah, ini tentu patut menjadi perhatian kita semua karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita yang harus mendapat perhatian tidak hanya dari orang tua tapi dari seluruh sivitas ya, termasuk di antara mereka sendiri ya, supaya nanti mereka bisa berhasil atau bisa melalui proses pembelajaran selama di STIS. Nah, untuk itu maka penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama menganalisis gambaran umum tingkat stres mahasiswa Politeknik Statistika STIS, dan yang kedua adalah menganalisis variabel yang mempengaruhi tingkat stres mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Yang dari sini harapannya nanti kita bisa menemukan satu faktor atau mungkin variabel yang bisa dijadikan dasar untuk merekomendasikan supaya mahasiswa yang mengalami tingkat stres tinggi itu bisa ditekan ya. Bisa ditekan itu maksudnya bisa dikurangi, bukan ditekan dalam arti tambah stres ya kan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut kami melakukan literatur review yang intinya ada dua teori yang kami rujuk dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi stres seseorang. Yang pertama dari Lazarus dan Folkman, kemudian yang kedua dari Sarafino dan Smith ya. Yang dari sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi stres seseorang. Yang pertama menurut Lazarus dan Folkman adalah cataclysmic stressor. Ini kalau nggak salah tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh mahasiswa yang bisa memicu stres, seperti misalkan ada musibah di keluarganya dan lain sebagainya. Kemudian ada personal stressor, kemudian ada daily hassless, dan kemudian dari Serafino mengidentifikasi juga ada 3 faktor yang bisa memicu adanya stres, yaitu dari dalam individu, dari keluarga, dan komunitas. Nah, dari sini kemudian kami coba uraikan variabel-variabel yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Tidak semua faktor memang kami cakup di dalam penelitian ini, tapi setidaknya ada 4 faktor. Yang pertama dari dalam individu, yang itu kami uraikan menjadi 4 variabel, yaitu self-efficacy, kemudian hardiness, yaitu kemampuan atau ketangguhan mahasiswa dalam mengelola masalah yang dihadapi, kemudian kondisi ekonomi, dan juga prokrastinasi akademik atau menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen. Kemudian ada variabel latar belakang keluarga. Ini kami potret dari dukungan sosial orang tua, ya. Kemudian ada faktor komunitas, itu penggunaan sosial media dan dukungan sosial dari teman-teman ya, teman-teman mahasiswa atau di lingkungannya. Kemudian ada faktor biologi yang itu diwakili oleh jenis kelamin. Nah, sehingga kira-kira seperti ini kerangka pikir yang kami gunakan. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, kami mengumpulkan berbagai sumber data. Yang pertama dari data primer, ini untuk mengukur atau memotret variabel-variabel utama penelitian ya. Kemudian ada data sekunder yang kami peroleh dari PHK dan UPK ya. Nah, adapun unit analisis yang kita gunakan di dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif ya, semester genap tahun akademik 2024-2025.
sampel diambil menggunakan pendekatan probability sampling dengan stratified sampling dengan total jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 400 mahasiswa. Nah, ada beberapa instrumen yang kami gunakan. Ini tidak kami cantumkan semuanya. Di antaranya adalah Student Stress Inventory. Ini memang instrumen yang sudah umum digunakan untuk memotret tingkat stres di kalangan siswa atau mahasiswa. Kemudian ada instrumen tentang self-efficacy, kemudian hardiness, kemudian kondisi keuangan. Ini kami adopsi dari instrumen yang sudah digunakan secara umum oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, sehingga dari variabel-variabel yang kami identifikasi bisa mempengaruhi tingkat stres mahasiswa, kami coba definisikan di dalam analisis. Pertama, tentang tingkat stres ini kami kelompokkan menjadi menjadi tiga, dari mulai stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Yang pengelompokan ini menggunakan metode standar deviasi, ya, satu simpangan baku. Kemudian ada 8 variabel bebas yang kami gunakan, yang masing-masing kami kategorikan menjadi 2, yaitu kelompok baik dan buruk, gitu ya. Kami bedakan menjadi baik dan buruk untuk sebagian besar variabelnya. Kecuali yang penggunaan sosial media, ini kami kelompokkan menurut lamanya waktu mereka mengakses sosial media. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, ya, dari Pak Waris dan dari UKM dan dari Pak Budiandra, ya, bahwa mayoritas memang mengalami stres sedang, ya. Namun demikian ada 15,25% mahasiswa yang mengalami stres pada tingkat yang berat, ya, tingkat yang berat. Nah, kalau kita lihat menurut tempat tinggal mereka, ya, karena bagaimanapun lingkungan di mana mereka tinggal itu bisa mengaruhi stres mereka. Kita bisa melihat bahwa mereka yang tinggal dengan ngekos, ya, ini memiliki proporsi yang terbesar untuk mengalami stres pada kategori berat. Ya, walaupun ini di setiap kelompoknya mereka yang mengalami stres sedang ini mendominasi, ya. Mereka yang tinggal bersama orang tua yang mungkin mengalami stres pada kategori ringan, ya, dengan proporsi yang cukup besar. Di sana ada 39,13%. Nah, kalau kita bedah lagi menurut program studi dan tingkat di mana mereka sedang mengenyam pendidikan, ya. Nah, ini di kelompok pertama itu di area ini untuk mahasiswa diploma 3 yang kita bisa lihat mahasiswa diploma 3 di tingkat 1 cukup besar yang mengalami stres berat, ya, 18,75%. Kemudian turun atau kecil proporsinya di tingkat 2. Namun di tingkat 3 ini cukup mengejutkan bagi kami, ya. Ternyata ada 40,91% mahasiswa yang mengalami stres berat. Nah, ini kami coba gali lagi dengan cara mewawancari langsung beberapa sampel yang terlibat, ya, yang teridentifikasi mengalami stres berat. Memang sebagian di antara mereka merasakan di tingkat akhir ini cukup berat bebannya karena ada deadline tugas akhir dan juga laporan dari praktikum kerja lapangan, ya. Ini ternyata untuk sebagian mereka dirasa itu membuat mereka stres, ya. Ya, walaupun kalau kita lihat hasil studinya, ya, tidak ada di antara mereka yang gagal, ya, kecuali hanya 1 orang, itu pun bukan karena aktif di pendidikan, tapi karena non akademis, ya. Ya, alhamdulillah semuanya bisa melalui ini bisa dengan sangat baik, ya. Kemudian pola yang agak unik ini di diploma 4 ini, diploma 4 statistika khususnya, ya, itu justru di tingkat 2 itu yang stres beratnya itu proporsinya tinggi ini. Ini ada apa? Mungkin nanti Pak Aska yang bisa cerita lebih banyak. Tapi sepakat bahwa di setiap
program studi, mereka yang berada di tingkat akhir yang mengalami stres berat memiliki proporsi yang cukup besar ya, baik di diploma 3, diploma 4 Sasika maupun di diploma 4 komputasi. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama bahwa bagaimanapun stres itu pasti akan dialami oleh seseorang, tetapi bagaimana mengelola stres, bagaimana cara copingnya itu Pak Waris nanti bisa menjelaskan gitu ya. Ini namanya juga diskusi, yang itu nanti bisa memberikan masukan buat kita semua dalam membimbing anak-anak kita. Nah, kemudian hasil lain ketika kita kaitkan dengan variabel-variabel penelitian, bisa kita lihat bersama bahwa mereka yang mengalami stres pada kategori tinggi umumnya adalah mereka yang dukungan sosial orang tuanya buruk gitu ya, kemudian juga dukungan sosial dari teman-temannya juga buruk, kondisi keuangannya juga tidak baik-baik saja, kemudian self efficacy-nya juga pada kondisi buruk, hardiness-nya juga demikian, dan mereka yang sering menunda-nunda tugas ya itu yang mengalami stres berat karena biasanya akan menumpuk di model ini sudah kami uji beberapa syarat dan asumsinya ya. Sebagian besar variabel signifikan, ya, hanya 2 variabel yang tidak signifikan yaitu gender dan penggunaan sosial media ya. Itu tidak signifikan berpengaruh terhadap tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa. Model ini juga baik untuk diterapkan, maksudnya proportional odds model ini sesuai karena memenuhi asumsi parallel lines. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa di semua variabel yang berpengaruh signifikan itu tandanya positif, di mana tadi kategori untuk variabel tak bebasnya diawali dengan stres ringan, berat, dan sedang dan berat ya. Maka ini artinya, di variabel-variabel yang signifikan ini juga semuanya kode satunya atau yang kategori suksesnya adalah yang baik ya, yang baik, maka atau pembandingnya adalah yang buruk, maka kita bisa simpulkan bahwa semakin baik dukungan sosial orang tua, semakin baik dukungan sosial teman, kemudian pengelolaan keuangan yang baik, sampai dengan prokrastinasi akademik yang mungkin jarang menunda-nunda, itu memberikan pengaruh positif terhadap tingkat stres, khususnya mereka akan mengalami stres pada kategori ringan dengan peluang yang lebih besar. Nah, interpretasi kami lakukan melalui odds ratio, di mana salah satu contohnya adalah tentang dukungan sosial teman ini misalkan. Mahasiswa yang memiliki dukungan sosial teman pada kategori yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar ya, bahkan ini jauh lebih besar ya, hampir 7 kalinya untuk mengalami stres pada kategori yang lebih ringan ya dibandingkan mahasiswa yang memiliki dukungan sosial teman yang buruk ya dengan asumsi variabel lain konstan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi 2 variabel yang memiliki kecenderungan atau odds ratio cukup besar, salah satunya adalah dukungan sosial dari teman dan juga self efficacy ya, di mana odds ratio-nya mencapai 6. Yang ini juga memberikan informasi ke kita bahwa mahasiswa yang memiliki self efficacy yang baik memiliki kecenderungan yang lebih besar ya, 6 kalinya ya untuk mengalami stres pada kategori yang lebih ringan ya, dengan asumsi variabel yang lain konstan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ini sebagian cuplikan dari yang ditemukan oleh mahasiswa kita ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa ya meskipun sebagian besar mahasiswa STS mengalami stres pada kategori ringan, tetapi kategori sedang, tetapi ada sebagian besar dari bukan sebagian besar ya, sebagian dari mereka yang proporsinya tidak bisa kita anggap kecil ya, yang mengalami stres pada kategori berat.
Ada 6 variabel yang berpengaruh terhadap tingkat stres mereka, yaitu dukungan sosial orang tua, dukungan sosial eh, teman, kemudian self-efficacy, hardiness, kemudian eh, pengelolaan keuangan, dan juga prokrastinasi akademik. Nah, dari sini juga kami mencoba merumuskan saran yang eh, pertama tentu buat mahasiswa untuk ini nggak ada mahasiswa jadi saya skip. Yang kedua untuk STIS. Nah, ternyata berdasarkan informasi dari UPK, mahasiswa yang memanfaatkan konseling untuk membantu mereka ketika mereka mengalami permasalahan termasuk stres yang dialami, ya ini ternyata masih kecil gitu, masih sangat sedikit ya. Nah, padahal kita tahu ada cukup banyak, walaupun rasionya masih mungkin kurang ya, tapi setidaknya masih ada cukup dosen yang atau tendik yang bertindak bisa menjadi konselor yang itu belum termanfaatkan dengan baik. Jadi eh, sekiranya kalau ini bisa disosialisasikan lebih gencar ke mahasiswa ya, terutama pada mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir, ini mungkin akan membantu mereka dalam menghadapi stres yang dialaminya ya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan lagi ke Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agung. Ini risetnya luar biasa insightful sekali ya buat kita semua. Ini mengungkap bagaimana kondisi psikologis mahasiswa Politeknik Statistika STIS. Di kolom chat ini Bu Siti juga menanggapi sepertinya dosennya juga perlu diteliti ya Bu. Ini tadi terkait juga dengan sarannya Pak Agung untuk meningkatkan konseling. Nah ini gimana kalau dosennya juga stres gitu. Iya, iya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu lagi nih, kita lanjut dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Fitri Catur Lestari, SSI, MSI, yang akan membawakan materi. Tadi sudah sedikit disinggung Pak Agung ya, masih terkait dengan uh, students of STIS gitu ya. Ini dengan judul A Conjoint Analysis of Students Preference on STIS Lecturer Characteristics. Wah ini uh, langsung pada objek sasarannya ya Bu ya sepertinya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan kepada Bu Fitri Catur Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Izin share screen ya, Mbak Salwa. Iya, betul. Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke. Oke, baik. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing sedikit pengalaman dan pengetahuan yang sudah diamanahkan Allah pada saya. Mungkin terima kasih ya Pak Agung sudah tadi membuka disclaimer saja. Ini sebenarnya sebagian dari tesis saya 2011 sudah pernah dipresentasikan di STIS. Namun mungkin audiensnya berbeda ya. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang sudah pernah mendengarkan atau menyimak ini mungkin ini hanya sebagai reminder. Kemudian untuk Bapak Ibu yang baru ya ini semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Harapan saya semoga ini bermanfaat untuk kita semua terutama untuk meningkatkan EDOM ya Bapak Ibu, memaksimalkan EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Jadi ini penelitian tentang eh, preferensi mahasiswa terhadap karakteristik dosen STIS itu seperti apa. Dan semoga jika diizinkan bisa dilakukan penelitian ulang gitu ya untuk kondisi yang terbaru barangkali hasilnya berbeda untuk mahasiswa yang sekarang yang Gen Z ya sama gen apa lagi itu ya. Kemudian ya semoga ini menginspirasi untuk penelitian selanjutnya baik untuk tema yang sama maupun tema yang berbeda namun alat ukurnya sama yaitu conjoint analysis. Baik, berikut tema-tema yang akan saya sampaikan. Pertama, pendahuluan, tujuan, metodologi, kemudian hasil, dan kesimpulan serta referensi. Sebagai pendahuluan, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan
kualitas hidup manusia. Kemudian dosen sebagai komponen kunci dalam perguruan tinggi tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk pembelajaran, hasil pembelajaran. Mahasiswa yang merupakan komponen dalam perguruan tinggi yang berinteraksi langsung dengan dosen, tentu evaluasinya atau preferensinya ini juga merupakan hal yang penting, dan tentunya ini nanti juga harapannya bisa meningkatkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Nah, conjoint analysis ini adalah eh, metode yang memang khusus untuk meneliti atau mengkaji tentang preferensi. Jadi menurut sejarahnya ini biasanya digunakan untuk bidang-bidang marketing ya Bapak Ibu. Tetapi ternyata juga bisa digunakan di bidang pendidikan. Tujuan dari penelitian saya ini yang pertama untuk mengkaji preferensi mahasiswa terhadap karakteristik dosen STIS. Nah, preferensi ini nanti disegmentasi berdasarkan tingkat mahasiswa ya, tingkat 1, tingkat 4, kemudian asal SMA-nya Jabodetabek atau non Jabodetabek, kemudian parental economic status atau pendapatan atau ekonomi statusnya dari orang tuanya, kemudian gender, yang terakhir IPK. Metodologi yang digunakan ini waktu itu menggunakan pengumpulan data primer dengan survei yang menggunakan kuesioner, dan ini ciri khas dari conjoin yaitu ada namanya kartu stimuli atau stimulus card. Jadi mahasiswa nanti diminta untuk memilih dari kartu-kartu itu mana yang menurut mereka paling penting atau paling mereka sukai gitu. Terus bisa juga selain memilih juga bisa memberi rating gitu. Jadi nanti ada sistemnya ranking, ada rating. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini ada 125 mahasiswa STIS dengan metode samplingnya purposive sampling. Artinya ini non probability dan hanya terbatas untuk penyimpulan dari karakteristik dari sampel yang digunakan. Kemudian segmentasinya ini maksudnya dalam memilih sampel ini mempertimbangkan segmentasi yang tadi saya sebutkan ada 5 itu. Yang diperkirakan itu akan ada perbedaan preferensi. Oke. Kemudian conjoint analysis ini ada berbagai macam ini ya desainnya, ada yang pairwise comparison, ada 10 kartu stimuli, kemudian ada full profile 32 kartu, dan ini semua untuk mengukur preferensi mahasiswa dengan 5 atribut dosen yang dianggap penting yang saya dapatkan dari penelitian pendahuluan. Kemudian tadi sudah saya sebutkan respon type-nya itu bisa ranking, bisa rating. Artinya mahasiswa mengurutkan dari yang paling mereka sukai dan yang tidak sukai, juga bisa memberikan rating, misalnya rating 1 sampai 10 misalnya seperti itu. Nah, dalam analisis conjoint ini ada banyak sebenarnya metode yang pernah saya lakukan, ini yang Thurston, monotonic regression sama multiple linear regression. Tapi yang disampaikan di sini hanya yang hasil dari Thurston. Hasilnya berikut adalah atribut dosen yang disukai mahasiswa. Dari yang paling disukai adalah penguasaan materi kuliah, kemudian berikutnya kemampuan memotivasi mahasiswa, yang ketiga pembawaan diri dosen, jadi humoris atau serius gitu, kemudian penyampaian materi, kemudian ada metode pembelajaran ya, sebagai atribut terakhir yang dianggap kurang penting di antara 5 atribut lainnya, di antara 4 atribut lainnya. Oke, kemudian hasil berikutnya ini segmentasi ya, dari yang pertama tingkat. Jadi mahasiswa tingkat 1 maupun tingkat 4 menempatkan atribut penguasaan materi kuliah, ini yang berwarna oranye, menempatkan penguasaan materi kuliah oleh dosen itu sebagai atribut yang paling penting. Namun bisa kita lihat di ranking keduanya ada perbedaan. Jadi mahasiswa tingkat 1 itu lebih menyukai dosen-dosen yang memotivasi gitu. Tapi mahasiswa tingkat 4 justru lebih menyukai dosen yang humoris gitu. Nah, kemudian kita lihat di segmen yang kedua, mahasiswa yang asal SMA-nya Jabodetabek dan non Jabodetabek sama menempatkan ranking pertama atau yang disukai, atribut yang disukai dari dosen itu adalah penguasaan materi kuliah, namun ada perbedaan
Di ranking yang kedua, mahasiswa yang asal SMA-nya non-Jabodetabek lebih menyukai dosen-dosen yang memotivasi. Sedangkan mahasiswa yang asal SMA-nya Jabodetabek lebih menyukai dosen-dosen yang humoris. Segmen berikutnya yaitu segmen income atau pendapatan orang tuanya ya untuk mahasiswa yang pendapatan orang tuanya rendah ya maupun yang tinggi sama-sama menempatkan atribut penguasaan materi kuliah sebagai ranking pertama, tetapi di ranking keduanya ada perbedaan, yaitu mahasiswa yang orang tuanya income-nya rendah itu lebih suka dosen yang memotivasi. Sedangkan yang orang tuanya penghasilannya tinggi itu lebih suka dosen-dosen yang humoris. Kemudian untuk segmen yang keempat, ini ada segmen gender. Jadi baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan tetap menempatkan penguasaan materi kuliah dari dosen itu sebagai atribut yang paling penting. Namun ada perbedaan di ranking keduanya. Untuk yang mahasiswa laki-laki lebih suka dosen yang menyampaikan materinya itu dua arah gitu. Jadi ada diskusi di dalam kelas gitu. Kemudian kalau untuk yang mahasiswa yang perempuan lebih suka dosen-dosen yang memotivasi gitu. Nah, yang paling menarik adalah yang segmen yang kelima, yaitu mahasiswa yang IPK-nya rendah lebih suka dosen-dosen yang humoris, sedangkan mahasiswa yang IPK-nya tinggi lebih suka dosen yang penguasaan materi kuliahnya bagus gitu. Baik, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, tadi ada perankingan ya dari 5 atribut. Yang paling penting menurut mahasiswa adalah penguasaan materi. Kemudian kemampuan memotivasi mahasiswa, ke pembawaan diri dosen, kemudian penyampaian materi dan metode pembelajaran. Nah, kesimpulan yang kedua yang tadi baik segmen tingkat maupun asal SMA, kemudian eh, pendapatan orang tua dan gender itu menempatkan penguasaan materi dosen itu sebagai atribut pertama yang paling penting yang disukai oleh mahasiswa. Namun ada perbedaan di ranking keduanya gitu ya, bisa Bapak Ibu saksikan di tabel berikut. Nah, ini untuk yang kecuali untuk yang segmen IPK rendah dan tinggi ini memang berbeda dari segmen yang lainnya. Jadi untuk yang mahasiswa IPK rendah lebih suka dosen-dosen yang humoris, dan untuk mahasiswa yang IPK-nya tinggi lebih suka dosen-dosen yang menguasai materi kuliahnya. Referensinya ini tesis saya. Ini ada slogan dari Ki Hajar Dewantoro, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap waktu adalah belajar. Demikian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke Mbak moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Fitri. Ini meskipun singkat tapi mendalam debat kita Bapak Ibu sekalian terkait preferensi dosen untuk setiap segmen mahasiswa. Eh baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah banyak yang ingin didiskusikan ya dari pemaparan Pak Agung dan Bu Fitri ini karena membahas spesifik langsung ke SIS gitu. Nah, namun kita sekarang akan memasuki sesi pemaparan untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. Asta Ubaidillah. Ini topiknya agak sedikit berbeda Bapak Ibu ini terkait udah nggak kaget lagi lah ya kalau pasca udah pasti ketebak nih materinya apa yaitu terkait saya Pak ya. Judulnya Evaluating the Performance of Harriet Model under Non-Sampled Area, a Simulation Study. Kami persilakan kepada Pak Asta, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Suara saya kedengaran? Ya, cukup ya. Terdengar dengan jelas, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati di sini hadir Prof. Setia dan ada Bapak Wadir ya. Bu Erni juga ya. Selamat pagi. Kemudian Bapak Ibu semua, dosen di Politeknik Statistika STIS, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
untuk menyampaikan sebagian dari apa eh, penelitian yang kami lakukan. Baik, saya akan share screen-nya. Sudah terlihat ya, dulu ya. Ini memang saya ini aja yang terakhir karena kayaknya yang Pak Agung sama Bu Fikri tadi itu dekat dengan Bapak Ibu, ini agak agak berbeda dan memang ini yang kami lakukan gitu ya. Sehingga ya inilah yang akan kami sampaikan, yaitu berjudul bagaimana kita mengevaluasi performa dari model Faheriot pada area yang tidak tersampel. Di sini diberikan studi simulasi. Sebenarnya di paper lengkapnya ada data ini ya, aplikasi, cuma di sini disampaikan di studi simulasinya. Di sini alhamdulillah sudah disubmit ke IAENG ya dan sudah accepted with minor revision. Ini tinggal diperbaiki dan disubmit kembali untuk mudah-mudahan bisa terbit ya di jurnal Scopus Q3 ini. Ini penelitian ini ditulis oleh saya, kemudian ada Novia, ada Bu Cucu, ya Bu Cucu dan kemudian Bu Novi Hidayat ya. Bu, ya baik. Outline yang akan kami sampaikan yaitu introduction, kemudian tujuan penelitian, metodologi, prosedur simulasi, kemudian hasil simulasi, kemudian kesimpulan dan penelitian ke depan. Untuk introduction-nya, ini sebenarnya semua ada referensinya ya, cuman saya hapus saja. Di lengkapnya ada di artikel gitu ya, bahwa desain survei itu adalah satu apa, hal yang penting untuk memproduksi statistik yang akurat dan reliable ya. Kalau kita tidak bisa melakukan sensus, maka pilihannya adalah survei. Nah, kemudian statistik yang dihitung secara langsung dari data survei itu sering disebut sebagai direct estimation. Nah, ya, direct estimation itu ada beberapa tantangan, di antaranya adalah desain sampling itu sendiri, desain survei itu sendiri, kemudian heterogenitas data, variabilitas datanya, dan juga permasalahan yang akan dihadapi adalah kecukupan sampel, ukuran sampel, gitu ya. Yang tentunya semua itu akan berdampak kepada akurasi dari estimasi yang dihasilkan, gitu ya. Nah, apabila kemudian satu survei itu ya eh, terdapat kekurangan sampel, ukuran sampelnya, maka tentu direct estimate-nya akan menjadi unreliable yang tidak bisa dipercaya ya, karena variasinya tinggi, ya, variasinya tinggi, standar error tinggi, dan kemudian relatif standar errornya juga akan tinggi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya RSA yang digunakan oleh Indonesia itu masih menggunakan batas 25%. Yaitu itu akibat apa? Salah satunya adalah kecukupan ukuran sampel. Nah, tentunya saya ini salah satunya, salah satu dari alternatif untuk mengatasi kekurangan sampel itu. Ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu dari alternatif untuk mengatasi kekurangan sampel itu dengan cara apa? Bagaimana itu meminjam kekuatan dari area-area yang lain yang memuat sampel juga dan juga memasukkan variabel penyerta ya informasi tambahan untuk meningkatkan presisi dari estimasi itu. Nah, salah satu dari model yang sering digunakan dan memang dia memulai dulu itu adalah model Faheriot. Dengan model Faheriot ini yang cukup simpel, sederhana, itu mudah dan cepat secara komputasi, itu banyak dipilih ya. Maka kita kalau melihat paper-paper yang jurnal nasional itu masih banyak menggunakan model-model Faheriot. Ya. Dan pengembangan-pengembangan berikutnya itu juga berbasis kepada model Fahera.
Nah, model variate itu mengkombinasikan direct estimate dan juga informasi tambahan dari auxiliary variable tadi dengan dikemas di dalam satu model untuk meningkatkan efisiensi dari estimasi parameter. Nah, untuk yang tidak tersampel, nah, khusus untuk permasalahan yang tidak tersampel, maka di sini ya tentunya model Variot yang sudah dikenal, gitu ya, dikenal, anggap kita sudah mengenalnya itu tentunya tidak bisa digunakan langsung. Jadi kita hanya bisa menggunakan informasi dari variabel tambahan itu dengan hasil estimasi koefisien modelnya itu yang kita gunakan gitu. Kalau ini masih bertahan dengan model Variot. Nah, itu disebut sebagai synthetic estimator, ya. Jadi itu. Nah, tentu perkembangan model saya sudah sangat banyak sekali sudah berkembang sedemikian pesatnya, tetapi juga akan tetap muncul permasalahan yang dihadapi itu adalah bagaimana eh, performa model itu pada area tidak tersampel. Oleh karena itu sebenarnya penelitian ini mengambil yang paling sederhana sebenarnya Bapak Ibu ya, paling sederhana ini. Itu adalah model yang di saya itu yang paling sederhana itu model Variot yang ada pengaruh acak areanya ya dengan memanfaatkan sintetik estimatornya untuk estimasi di daerah tidak tersampel. Nah, ini kita ingin evaluasi bagaimana performanya sih gitu ya. Tentunya akan muncul pertanyaan ketika ketika apa eh, proporsi dari area tidak tersampelnya itu berapa persen, model ini masih bisa bertahan dengan baik gitu. Apakah kalau misalkan dari 100 area kecil gitu ya, apakah kalau ada 20 area yang tidak tidak ada sampelnya itu model masih baik atau belum gitu ya. Atau 40% atau bahkan 60%. Nah, itu menjadi pertanyaan yang belum terjawab sampai saat ini. Jadi berapa berapa persen gitu ya, itu belum terjawab sampai saat ini. Nah, ini kita ingin mengevaluasi ya kira-kira bertahan sampai berapa persen untuk area yang tidak tersampel itu mampu apa namanya mampu dimodelkan dengan cukup baik ya oleh model Variot. Nah, dengan diketahuinya apa namanya kemampuan ini, maka tentunya harapannya memberi kontribusi kepada peneliti atau kepada praktisi sehingga ketika dia ada menghadapi daerah tidak tersampel sekian persen, maka dia cukup apa namanya hati-hati dan nanti ada referensi ketika dia menggunakan model Variat gitu ya. Sebagai informasi yang kami lakukan saat ini yaitu mengestimasi kemiskinan ekstrim di level kabupaten kota saja, level kabupaten kota itu untuk tahun 2004 saja itu ada 154 kabupaten kota yang eh, kemudian memang ada sampel tapi tidak eligible gitu ya, sehingga tidak ada sampelnya gitu ya. Apalagi kecamatan diturunkan kecamatan maka semakin banyak lagi. Ya. Tahun 2024 itu sekitar 29,96% itu wilayahnya tidak tersampel di kabupaten kota. Dan kemudian tahun 2025 itu meningkat menjadi 40% gitu ya. Nah, itu kemudian realita yang dihadapi gitu ya. Oleh karena itu ini sekali lagi ini belum menggunakan model-model yang advance, ini masih model yang paling sederhana ya. Tapi dengan di sini nanti kita bisa berkembang untuk memodelkan dengan penggunaan model-model berikutnya gitu untuk evaluasi. Ini model Variot ya di persamaan satu ini itu adalah ini sudah merupakan gabungan dari model sampling dan juga apa namanya model parameter gitu ya. Ini sudah berupa model gabungan di mana theta ini adalah theta head ini adalah dari estimate juga langsung ini auxiliary variabelnya ini adalah koefisien model ini adalah pengaruh acak area dan ini adalah sampling error gitu ya yang tentunya ada asumsi-asumsi yang digunakan di model Variot ini ya. Kemudian EBLAB ya, EBLAB ini yang paling umum digunakan
untuk mengestimasi parameter, utamanya koefisien modelnya, dan juga yang utamanya adalah mendapatkan penduga dari area parameternya, yaitu adalah nanti menjadi penduga IBLAB gitu ya. Ini adalah formula dari IBLAB. Ya, seterusnya ada MSE-nya, bisa dilihat di publikasi yang Prasad dan Rao, ya, ini merefer saja. Sejatinya kalau simulasi tidak menggunakan formula MSE ini, tapi karena memang papernya ini ada juga studi data aplikasi, maka ini dimasukkan juga sekalian di sini ya. Kemudian sintetik estimator tadi disampaikan untuk yang tidak tersampel tidak bisa menggunakan formula ini ya formula ini, tapi digunakan apa namanya model sintetis, yaitu memanfaatkan koefisien model yang sudah terestimasi kemudian dikalikan dengan auxiliary variable menjadi penduga sintetis. Nah, kemudian ini adalah MSE dari penduga sintetisnya. Baik, kemudian kita ke desain simulasi. Jadi desain simulasi ini didesain untuk mengenerate dan juga mengevaluasi ya model Fahrenheit pada beberapa skenario. Itu diantaranya adalah banyaknya area, ya banyaknya area nanti akan apa namanya akan dilihat secara proporsi tidak tersampelnya. Kemudian juga koefisien variasi dari direct estimate-nya. Ya, jadi banyak area, kemudian besaran dari koefisien variasi dari direct estimate-nya, dan juga proporsi dari area yang tidak tersampel. Ini adalah prosedur simulasi, mungkin lebih lengkapnya ada di artikel ya, tapi ini saya cuplik-cuplik saja sedikit ya. Yang pertama adalah kita men-set ya, set total area, kemudian CV. CV nanti akan merepresentasikan sampelnya itu cukup atau tidak. Jadi kalau CV-nya di atas 25 itu berarti sampelnya tidak cukup ke atas gitu ya. Kalau di bawah itu masih dianggap masih cukup gitu ya. Kemudian ada juga proporsi dari sampel yang area yang tidak sampel. Mohon maaf nanti saya bisa kepanjangan dipotong saja ya. Masih berapa menit nih? Saya bisa perkirakan Mbak Salwa. Aman, Pak. Masih ada Iya, 10 menitan. 10 menit ya. Baik, Iya, baik. boleh. Terima kasih. Nah, untuk setiap area ini kita set koefisien modelnya satu, kemudian auxiliary variabelnya juga dibangkitkan. Pembangkitan awal saja ya. Ini pembangkitan awal karena memang asumsi dari X, dari auxiliary-nya itu dan juga koefisien regresinya itu adalah fix ya, tidak acak gitu ya. Ini adalah pembangkitan awal. Kemudian dari sini kita nanti bisa apa namanya tentukan juga CV, CV-nya juga ada ditentukan ya. Nah, ini tadi sudah 10%, maka nanti dari CV yang ditentukan kita akan dapat varian sampling error. Nah, di sini varian sampling error mengikuti CV dan juga parameternya ya. Parameternya adalah ini yang sudah dikalikan saja, sehingga di sini sampling errornya mengikuti CV dikalikan dengan parameter. Kemudian berikutnya adalah tentunya model parameter di Fahrenheit itu memasukkan unsur U. U itu adalah ke pengaruh acak area ya. Tadi itu menjadi parameter area area parameter. Kemudian di sini menjadi direct estimate dengan menambahkan apa tadi ini maaf ini mestinya ini adalah E ya. Ini adalah E. Jadi dikoreksi. Barangkali ini yang jadi ketemu juga di sini akhirnya ya. Baik. Ini nggak ketemu ya apa namanya oleh reviewer. Kemudian berikutnya ini cukup panjang ya. Akhirnya gitu ya. Akhirnya kita akan mendapatkan estimasi ya dari prosedur yang dijalankan itu adalah SAE yang memuat estimasi tersampel dengan IBLAB ya, model Fahrenheit dan model estimasi yang tidak tersampel dengan sintetik gitu ya. Nah, karena di simulasi itu didapatkan parameter ya, maka tentunya kita bisa mengukur apa namanya variabilitasnya, ya, MSE-nya dan sebagainya itu bisa kita ukur. Ini adalah parameter yang diperoleh, ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan bias, ya, biasnya.
ya, dikurangi parameter, kemudian relatif bias, ya, kita juga akan ukur, kemudian apa namanya, selain relatif bias juga ada MSE, ya MSE, karena kita punya parameter. Kemudian saya tertarik untuk apa namanya, mengukur juga bagaimana perubahan MSE untuk setiap apa namanya, kalau proporsinya makin berkurang itu bagaimana perubahannya, ya. Dan kemudian ada RSE. Nah, ini kemudian diulangi, ya, prosedur tersebut diulangi sebanyak 1.000 kali, ya, 1.000 kali pengulangan. Dari 1.000 kali pengulangan nanti kita hitung rata-rata bias, rata-rata relatif bias, rata-rata MSE, rata-rata MSE rate-nya, rata-rata RSE, dan juga kita melihat dari shrinkage factor atau gamma ini. Itu tadi gamma itu adalah boleh dikatakan pembobot direct estimate dengan model sintetis, ya. Artinya ketika ditulis di sini, ya. Ya, di sini ketika gamanya ini makin dekat ke 1, berarti penduga psi-nya itu makin dekat dengan direct estimate. Sebaliknya kalau ini makin 0, maka penduganya akan makin dekat dengan apa namanya, eh, sintetis, gitu ya. Baik, hasil dari simulasi adalah sebagai berikut, ya. Pertama, dari eh, rata-rata bias, ya, rata-rata bias, ya, bisa diprediksi bahwa semakin besar CV-nya, CV itu tadi adalah kaitan dengan sampling error, ya, dan itu kaitan dengan ukuran sampel tadi, maka makin besar CV-nya, hasil dari apa namanya, pendugaannya itu makin makin tidak makin fluktuatif, ya, makin fluktuatif. Di sini tetapi namanya bias, ya, fluktuasinya itu akan apa namanya, akan eh, sama dengan nol. Kenapa? Karena memang desainnya sudah desain unbiased. Itu desain direct estimate-nya memang desain unbiased. Jadi fluktuasinya tinggi, tetapi ketika dibuat rata-rata tetap akan nol, ya. Kemudian kita lihat dari rata-rata relatif bias. Rata-rata bias untuk yang CV-nya kecil, yaitu masih stabil, ya, stabil. Ini tentu karena kita punya parameter, ya, kita punya parameter. Tetapi untuk CV yang ini sudah masuk small area itu sudah mulai ada fluktuasi, apalagi yang di atas 40%. Nah, di sini juga bisa dilihat dari proporsi tidak tersampelnya, ya, proporsi tidak tersampelnya. eh, ya, makin besar proporsi tidak tersampelnya, ini angka relatif biasanya juga masih tidak begitu nampak, ya. Jadi bias dan relatif bias itu tidak begitu nampak ketika proporsi area kecilnya itu yang tidak tersampel itu besar, ya, dengan catatan itu desainnya adalah unbiased untuk desain direct estimate-nya, ya. Nah, akan mulai nampak ketika kita melihat MSE-nya, gitu, ya. Nah, lihat MSE-nya. Jadi untuk yang CV-nya kecil, jadi MSE-nya masih tetap bertahan, ya. Ini itu di eh, sampai ke 80%, ya. Nah, begitu sudah 80%, maka MSE-nya itu menjadi naik, ya. Jadi tidak stabil untuk area 50, 100 maupun 500 area, gitu ya. Jadi makin kecil apa namanya, area tersampel, MSE-nya makin makin melonjak, gitu ya. Kelihatan lonjakannya adalah di 80%. Nah, ini adalah pola yang kita amati cukup menjadi temuan, gitu ya. Menjadi temuan bahwa ketika apa namanya, proporsi non sampelnya itu masih di bawah 80%, itu baik areanya 50 ataupun 500 ataupun ditambah terus, gitu ya. Itu proporsi sampel yang masih di bawah 80% itu masih cukup bertahan dia ininya. Model Virotnya performanya masih cukup bertahan. Tetapi kalau di atas 80%, dia sudah terlihat melemah, gitu ya. Apalagi yang areanya yang makin kecil, gitu ya. Tuh. Ini maka ini menjadi warning bagi praktisi, ya, bagi peneliti dan praktisi berikutnya. Nah, kemudian ini, ya,
mean square error rate-nya itu juga nampak dengan pola yang sama, yaitu ketika clear sampelnya itu sudah mencapai 80%, ya, itu pada kondisi CV yang sama, itu tetap dia akan apa namanya akan melemah dan sudah tidak bisa diandalkan lagi begitu ya. Gitu ya. Apalagi yang areanya makin kecil, area ininya, area yang digunakan. Baik, ini agak slow ya. Oke, ini stres ya. Jadi bisa juga ini. Kemudian RSE ya, RSE juga menunjukkan pola yang sama di sini. Intinya kami menunjukkan bahwa ya kalau masih di bawah 80% dengan catatan desainnya itu masih bisa dikatakan unbias, maka penggunaan model size sekalipun ya itu perlu hati-hati di saat proporsi non sampelnya itu sudah mencapai 80%. Tapi kalau masih di bawah itu masih bisa oke lah dicoba untuk dioptimalkan. Tapi catatannya tetap ini menggunakan model yang paling sederhana itu adalah Phi Heriot. Dan juga semakin faktornya ya sudah bisa ditebak ya, makin besar proporsi non sampelnya tentu dia makin melemah ya, makin melemah ya karena dia akan di posisi direct estimate-nya akan ketarik ya, akan tidak melemah lagi ya, akan melemah. Tapi yang menunjukkan perubahannya begitu paling cepat adalah ketika sudah di angka 80%. Jadi dengan pola-pola seperti ini ya simulasi maka nantinya akan menjadi satu temuan gitu ya, temuan di paper ini gitu ya. Dan kalau kita buat angka rata-rata secara keseluruhan baik CV maupun areanya ya dengan ukuran performanya kita buat rata-rata terlihat di sini untuk bias itu nyaris tidak berubah ya dengan kondisi proporsi non sampel, tapi yang memang 90% sudah sangat kecil ya, dari 100 area hanya 10 yang ada sampelnya gitu ya, 90 nggak ada sampelnya ya jangan dipaksakan lah gitu ya. Kemudian relatif biasnya sudah mulai ada lonjakan di saat 11, ini berbeda dengan kelompok yang lainnya. MSE-nya juga ada lonjakan ya di saat di atas 80%. MSE rate-nya apalagi ya, ini masih naik tetap karena rate-nya ini akan terus naik ya. Semakin proporsinya makin nambah yang tidak tersampel, MSE makin nambah gitu. CMSE makin nambah, tetapi penambahannya itu melonjak adalah di saat dari 80 ke 90. Ya. Kemudian nilai relatif standar error-nya juga makin menambah. Jadi di saat 80% kalau kita menggunakan eh, kriteria 25% itu sudah tidak bisa ya masih oke, tetapi sudah sebaiknya jangan gitu ya. Dan single faktornya ini tidak ada perubahan ya secara rata-rata memang akan terus menurun ya. Karena apa? Karena yang digunakan informasinya makin makin sedikit sehingga shrinkage faktornya juga menurun. Kesimpulannya adalah bahwa dari hasil simulasi ini performa model saya itu perlu memperhatikan ya banyaknya area tidak tersampel ya temuan kami adalah jangan lebih dari 80% lah ya gitu ya. Kemudian juga perhatikan CV-nya, perhatikan apa namanya CV dari direct estimate-nya. Ya, selain itu juga memperhatikan banyaknya domainnya, gitu ya. Memang akhirnya di apa? Akhirnya diperhatikan semua gitu. Jadi jangan asal gitu, jangan asal memodelkan. Ya, kalau orang menanyakan ya temuannya, maka tadi sudah ada temuannya. Ya, kita temukan bahwa jangan menggunakan model yang sederhana ini kalau kita menghadapi 80% area kita itu yang tidak tersampel. Jadi dari 100 itu hanya 20 tersampel, ya jangan mengambil risiko untuk langsung disaikan ya sehingga semua terestimasi karena tadi dari hasil apa namanya simulasi tadi itu menunjukkan performa yang tidak bisa diandalkan gitu ya, tidak reliable. Untuk berikutnya tentu menggunakan model-model selain Fahrenheit ya. Ya, masih terbuka lebar itu penelitian berikutnya dan tentunya bisa ditingkatkan dari teknik penulisannya dan sebagainya
sehingga bisa diseminarkan atau bisa dipublis ke jurnal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang cukup mendalam nih, Pasca. Selalu ada novelty untuk saya dari Pasca. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang informatif dan tentunya menarik. Sekarang kita memasuki sesi diskusi. Ini kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Kami persilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaan atau tanggapan di kolom chat. Atau kalau mau langsung open mic juga dipersilakan Bapak Ibu. Ini kita punya waktu sekitar 10 menit. Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi tanggapan dipersilakan. Di sini sudah ada pertanyaan yang disampaikan lewat kolom chat. Ini kebetulan dikirimkannya melalui private chat ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan dari Prof. Tia. Mungkin sepertinya Prof. Tia sedang tidak di ini ya Bapak Ibu, sedang tidak standby. Ini pertanyaannya dititipkan kepada dari ke Salwa. Pertanyaan ini ditunjukkan kepada Pak Agung. Apakah ada kalibrasi dari pengukuran stres levelnya ya? Apakah ada pengaruh latar belakang sebelumnya, misalkan asal wilayah dan lain-lain? Ini kepada Pak Agung, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Prof. Tia. Langsung, Mbak. Iya, boleh Pak. Ya, Silakan. kalau kalibrasi seperti yang di eksplorasi ya, eksplorasi mendalam seperti yang tadi melihat dari asal daerah memang belum ya, belum. Hmm. Tapi saya lupa apakah itu dikumpulkan atau tidak. Tetapi sebenarnya bisa sih kalau di cross check dengan data BAK ya. Tapi ini Oh butuh iya, effort juga gitu. Apa itu yang dimaksud ya? Tapi ya sebenarnya sepertinya informasi selain yang ya, tadi saya sampaikan ada cukup banyak, tetapi yang tadi memang belum ya, yang kalau dilihat menurut wilayah. ya. Kemudian kalau kalibrasi pengukuran stress levelnya seperti Oh, kalau kalibrasi dalam arti apa instrumennya ya? Kalau instrumennya ini ya. sebenarnya kita eh, juga melakukan uji coba di awal dengan melibatkan 42 sampel mahasiswa dan eh, butir yang digunakan untuk mengukur stress level ya, yang pada akhirnya digunakan ini sudah yang valid dan instrumennya sudah reliable. Jadi sudah melalui proses validitas dan reliabilitas. Apa itu yang dimaksud ya? Iya. Itu Mbak. Ini kebetulan Prof. Oh, Tianya belum bisa berkonfirmasi. Nanti sahabat teruskan jawabannya ya, Pak. Terima kasih banyak. bahasanya tingkat tinggi soalnya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung atas penjelasannya. Kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Sepertinya, Ya saya, Mbak Salwa. ya, silakan Pak. Saya tertarik tuh yang dijelaskan oleh Bu Fitri ya. Mungkin tuh bagus tuh kita-kita ya. Tapi peristiwa itu kan untuk kondisi mahasiswa yang menjadi responden. Mungkin saja di kondisi saat dia sudah tidak lagi menjadi mahasiswa dosen yang sudah dia nilai gitu. Nah, kalau bisa itu dari Bu Fitri usul aja dibikin suatu dashboard setiap kelas itu mengisi sehingga di saat yang bersamaan dosen langsung tahu kira-kira apa tindakan saat mengajar di semester itu gitu. Jadi terlihat ya edom-edomnya itu bagus gitu. Kalau memang tujuannya ke sana. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mbak Salwa. Oh, menarik sekali nih saran tindak lanjut dari Pak Timbang. Mungkin kami persilakan Bu Fitri untuk eh, menanggapi. Silakan. Eh, Baik, terima kasih. Idenya sangat brilian ya Pak Timbang. Jadi mungkin bisa, jadi nanti dosen bisa langsung melihat ininya ya apa evaluasi dosen oleh mahasiswa ya Pak. Ya, Jadi mungkin sebelum bisa. melakukan pekerjaan di semester itu gitu. Oh iya iya iya. Baik Pak, nanti mungkin dari pihak-pihak yang berwenang siapa ya? BAK atau ini ya tim IT ya Pak untuk Iya, menampilkan dashboard gitu. Terima kasih banyak Pak Timbang atas ya apresiasi. sama-sama.
Ya, terima kasih banyak Pak Timbang atas pertanyaannya, tanggapannya ya, terhadap tindak lanjut dan Bu Fitri atas tanggapannya. Kami persilakan kembali Bapak Ibu, ini sekian kita punya sekitar 5 menit untuk berdiskusi singkat mungkin ya. Mbak Salwa, saya boleh? Oh iya, silakan Pak. Boleh banget Pak, Ya, silakan. saya sebenarnya berharap ini penelitian Bu Fitri itu bisa dilakukan di periode-periode ini ya, di mana sekarang ini kan Gen Z ya yang kita hadapi. Sementara kalau nggak salah kalau Bu Fitri itu berarti masih Gen Y ya Bu Fitri ya. Yang tapi sebenarnya tadi bisa saling melengkapi itu bahwa ternyata mahasiswa tingkat 1 itu lebih senang mereka yang memotivasi ya. Ya, jadi bisa jadi karena stres yang dihadapi adalah tentang lingkungan yang baru dan lain sebagainya. Tapi di tingkat akhir itu mungkin sudah penuh dengan apa macam-macam lah ya, sehingga butuh refreshing oleh dosen-dosen yang eh, humoris barangkali begitu ya. Bisa jadi Mm-mm. sekarang bisa sama, bisa tidak, tapi Ya, mungkin kalau dilakukan kembali dengan kondisi yang terkini lebih bagus lagi. ya, baik. Ya. Kasih ini apa harapan aja Mbak Mm-mm. Salwa. Iya, mungkin kami persilakan ke Bu Fitri untuk menanggapi. Ya, ya, baik. Terima kasih Pak Agung. Ya, harapannya memang ada penelitian ulang ya untuk mahasiswa yang saat ini mungkin berbeda dengan mahasiswa yang dulu gitu. Semoga nanti bisa melakukan penelitian tersebut lagi, itu mungkin dengan atribut-atribut yang berbeda yang disesuaikan dengan EDOM yang sekarang gitu. Kalau dulu kan saya mengumpulkan atribut itu, 5 atribut terpenting itu, saya melakukan ini kayak survei pendahuluan. Jadi apa eksploratif saja gitu, wawancara ke mahasiswa, kira-kira apa sih atribut yang paling penting? Nah, ternyata ketemu 5 atribut itu. Barangkali di tahun-tahun ini mungkin akan berbeda gitu. Tapi mungkin ini sedikit apa ya, mungkin menyimpulkan yang paling sederhana ya untuk Bapak Ibu pengajar, dosen gitu ya. Kan dari tadi pemaparan saya itu kan memang faktor penguasaan materi kuliah itu menjadi faktor yang paling penting, tetapi kan di ranking keduanya itu ada bervariasi. Jadi kalau menurut saya mungkin ada baiknya kita gitu ya untuk memotivasi mahasiswa kelas tingkat berapapun gitu, memotivasi mahasiswa dan kemudian menyampaikan materinya itu jangan serius-serius amat gitu. Jadi mungkin diselingi dengan humor. Insya Allah itu mungkin akan membuat mahasiswa nyaman belajar dan semoga serapan materi yang Bapak Ibu sampaikan itu juga bisa tinggi gitu. Baik, terima kasih Mbak Salwa. Ya, terima kasih banyak Pak Agung atas tanggapan dan saran tindak lanjutnya dan juga Bu Fitri atas tanggapannya. Ini tinggal 2 menit nih Bapak Ibu. Boleh, Kami boleh silakan. tanya. Iya, silakan Bu Titi. Ya, terima Boleh Bu. kasih Mbak Salwa waktunya. Ini saya karena Pak Aska belum ada yang nanya, saya mau nanya nih. Karena saya awam ya, pengetahuan tapi kira-kira aja eh, pemahamannya. Bahwa eh, untuk apa tadi kita ya melakukan SAIK tadi ya. Nah, itu kan ada auxiliary variabelnya. Nah, apakah memungkinkan kalau apakah harus 100% gitu tersedia data untuk auxiliary-nya atau misalnya ada yang ada juga auxiliary yang nggak terlalu komplit gitu, apakah masih bisa digunakan? Apa ada syarat-syaratnya? Nah, gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Ini pertanyaannya mungkin sering kita temui ya kalau sebelum melakukan modelan ada yang bolong-bolong gitu. Baik, kami persilakan ke Pak Aska untuk menjawab pertanyaan Bu Titi. Baik, terima kasih Bu Titi ya. Untuk auxiliary variable itu memang sebentar, kalau survei memang ada bolong-bolongnya. Tapi kalau auxiliary variable itu yang ideal adalah lengkap, ya lengkap untuk semua area. Karena itu akan memberi informasi tambahan ke area yang tadi justru tidak tersampel itu yang penting justru untuk mengisi, gitu ya, dengan melalui hasil koefisien model yang didapatkan, kemudian dikalikan dengan auxiliary variable-nya itu mengisi informasi yang ada di daerah tidak tersampel. Kalau juga tidak ada, maka tentunya tidak ideal. Ya. Nah, bagaimana solusinya kalau memang kita tidak ada juga auxiliary yang tidak lengkap, ya bisa digunakan rata-rata dari area di atasnya, itu meminjam istilahnya kan, meminjam dari area misalkan kalau kabupaten kota ada yang bolong, ya bisa menggunakan rata-rata di kabupaten tetangganya
atau di provinsinya gitu ya, atau dilakukan apa namanya eh, apa sih, Nak? Kok jadi lupa nih, apa itu yang missing, apa itu, estimasi missing value ya, Imputasi. Oh, gimana? imputasi. Nah, Iya. tapi konsekuensi dari melaksanakan imputasi harus menggunakan model measurement error ya, karena ada errornya di situ ya. Tapi kalau tidak melakukan imputasi, meminjam ya, meminjam itu masih bisa dianggap tidak ada error gitu ya. Jadi sebenarnya bisa meminjam tetangga atau meminjam di atasnya gitu ya, atau diimputasi gitu. Tapi kalau kosong ya nggak bisa tentunya itu titik. Terima kasih. Ya, sampai seberapa jauh sih masih bisa dipakai gitu, Pak? Apa udah persentasenya 95% atau bagaimana? Kalau kalau yang tadi studi saya itu adalah di survei ya, data surveinya. Tapi kalau untuk auxiliary itu memang idealnya lengkap tuh, idealnya lengkap. Jadi kalau kosong tadi dilengkapi gitu ya, akhirnya kan. Kalau ada yang kosong berarti dilengkapi dengan cara meminjam informasi tetangga atau di atasnya ya, di area di atasnya atau diimputasi. Akhirnya apa? Artinya apa? Artinya kita juga melengkapi juga di auxiliary itu gitu ya. Sehingga ketika sudah lengkap baru kita lakukan model SAI. Nah, konsekuensi dari imputasi itu ada error yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak. Ah, Sami-sami. ya, kami persilakan Bu Risni, silakan Bu. Suaranya belum terdengar. Salam punten ke unmute. Oh iya ya, Bu. Barusan masuk terus kemudian mute. Oh iya, sepertinya aman ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga sudah eh, hampir habis ya. Ini kami ingatkan kembali untuk melakukan pengisian presensi yang sudah kami bagikan melalui kolom chat. Ini juga ada eh, pertanyaan dari Bu Tio. Di link paparan belum ada bahan paparan Pak Agung ya. Mungkin eh, kepada Pak Agung ini kami persilakan buat mengupload ke link Oh iya paparan. ya, Iya, maksudnya oh iya ya link harus ngupload paparannya Mas. link Lupa paparannya saya. ada di kolom chat Pak. Oh siap. Ya, Makasih Bu Tio. baik. Makasih Bu Tio, makasih Pak Agung, makasih eh, tadi Bu Titi dan Pak Aska yang sudah mendiskusikan sedikit terkait saya. Baik Bapak Ibu, karena sepertinya seluruh pertanyaan sudah terjawab, kami mohon maaf atas keterbatasan waktu yang ada. Kami ucapkan terima kasih kembali, terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materi paparan yang luar biasa. Nih, setiap bulan selalu ada kebaruan yang kita pelajari bersama Bapak Ibu, yang tentunya menambah insight baru bagi kita semua untuk melakukan penelitian baru atau melakukan tindak lanjut eh, khususnya di Politeknik Statistika STIS. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah meramaikan acara MRD September 2025 ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara Bapak Ibu. Mohon izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di MRD Oktober 2025 bulan depan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Bu Terima Erni, kasih, Prof. Bapak Tia, Ibu. Bapak Ibu Terima dosen kasih. sekalian. Terima kasih semua. Apprenticeship, stimulated, exploring. It's all about his development. How is he able to do that when he's not even Leave meeting. Mohon izin saya end Bapak Ibu.